Oke, sekarang masuk ke nomor 16 sampai 20. Masih dengan descriptive text tentang school festival, namun dengan soal yang berbeda. Yang nomor 16 ini yang ditanyakan adalah tujuan informatif. Jadi bisa dikatakan pertanyaannya bakal tentang goal-nya atau tujuan dari descriptive text itu apa. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas ya bareng-bareng bahwa descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal secara spesifik. Sehingga bisa dikatakan juga tujuan dari atau purpose dari descriptive text adalah untuk mendeskripsikan sesuatu. Nah, descriptive itu to describe a school festival sesuai topiknya. Kemudian nomor 17, the word exciting is closest in the meaning to bla bla bla. Persamaan kata yang ditanyakan. Closest itu kan yang paling dekat. Artinya, yang paling mirip dengan kata tersebut itu apa? Gampangnya ya sinonimnya gitu. Nah, sinonim dari exciting atau suka, menyenangkan itu apa? Yang pertama ada boring, interesting, tiring, atau difficult. Ya, menurut kalian yang mana? Apakah boring, membosankan, apakah interesting, menarik, tiring, melelahkan, atau difficult? Susah, gitu. Jelas ya? Ini jawabannya. Interesting, menarik. Lanjut, nomor 18. What can be inferred about the school festival? Informasi tersirat. Yang sekiranya tuh mau disampaikan di teks itu, tapi tidak tertulis secara langsung di dalamnya. Nah, what can be inferred about the school festival? Di sini tuh yang paling sesuai pilihannya dengan teksnya apa sih? It is only for teachers. Is it true? Apakah cuma untuk guru? Tidak ya. Kemudian, it is not interesting for student. Di nomor 17, ini interesting atau exciting. Jadi, tidak. It creates a joyful atmosphere. Nah, biasanya atmosfer yang dibangun dalam festival itu apa sih? Apakah joyful? Apakah sadness? Kegembiraan atau kesedihan? Ya, kemungkinan yang ini. Oke, kalau yang D apa? It is held in the classroom. Dilaksanakan di dalam kelas. Betul tidak? Tidak ya. Oke, maka jawabannya yang C. Nah, sekarang nomor 19. Where is the school festival held? Held itu artinya dilaksanakan. Dilaksanakan. Nah, pelaksananya di mana nih? Kira-kira kalau ada singing, dancing, drama gitu. Kemudian ada semacam food court atau bazar makanan gitu dan permainan-permainan gitu. Itu kira-kira di mana? Is it in the classroom or in the schoolyard or in the library or in the hall? Menurut kalian yang mana? Tersurat. Nah, kalau tersurat berarti kita langsung cari aja di teksnya. It is held every year in the school year. Nah, jadi jawabannya in the school year gitu. Dan nomor 20, which activity is not mentioned in the text? Kegiatan apa yang tidak tercantum dalam teks tersebut? Jadi yang salah ya bisa dikatakan yang salah. Singing, is it mentioned in the text? Dancing, is it mentioned? Or drama? Mention ya, yang enggak painting ya. Oke, jadi jawabannya yang painting karena tidak tercantum. Lanjut. Oke, sekarang kita bahas tentang procedure text. Kita masuk ke procedure text atau text prosedur. Nah, kita kenalan dulu apa itu text prosedur. Text prosedur adalah
teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan sesuatu tugas secara berurutan. Intinya adalah teks yang isinya tuh tutorial, melakukan sesuatu atau membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Nah, tujuannya apa sih? Memberi petunjuk atau instruksi agar pembaca dapat melakukan sesuatu dengan benar dan runtut. Gitu. In English, we also familiar with a text that teach us or inform us how to do something gitu. Atau show us to do something. Nah, ini to make a simple and delicious sandwich contohnya. Contoh cara membuat sandwich. Di sini ada goalnya, ada material dan toolsnya. Ini juga bisa diganti dengan ingredient ya, kalau misal membuat suatu makanan gitu, bahan-bahan makanannya. Dan ada step or method gitu. Oke, ini masih sama, secara grammar masih menggunakan present tense dan biasanya diisi dengan kata-kata instruksi gitu. Kata kerjanya yang berupa action verb atau kata kerja yang isinya perintah gitu. Put, letakkan, cut, potong gitu dan sebagainya. Oke, lanjut masuk ke nomor 21 sampai 25. Online learning has become an essential part of student education. In an online class, students interact with their teachers through video conference and digital platform. Langsung nak artikan aja ya. Pembelajaran online menjadi hal yang sangat penting bagi siswa. Dalam kelas online, siswa berinteraksi dengan guru mereka melalui konferensi video dan platform digital. Meskipun menawarkan fleksibilitas, keleluasaan, dan menawarkan student atau siswa untuk belajar dimanapun, si online learning ini juga membutuhkan self-discipline atau kedisiplinan dan tanggung jawab diri yang sangat kuat. Sehingga apa? Siswa dapat mengatur jadwal mereka, menyelesaikan tugas mereka secara tepat waktu, dan tetap bisa terikat atau terkait dalam pembelajarannya untuk menghadapi tantangan-tantangan. Sehingga apa? Banyak siswa itu dapat mengembangkan kepercayaan diri mereka dan menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi gitu. Which statement is true based on the text? Kira-kira pernyataan mana yang paling sesuai dalam teks tersebut? Online learning doesn't require responsibility. Tidak memerlukan tanggung jawab? Tidak. Salah ya. Siswa interact face to face in online classes secara tatap muka? Tidak, sudah jelas karena pakai online. Online can be disrupted by technical problem. Pembelajaran online dapat terganggu oleh gangguan teknis. Bisa jadi semua siswa dislike online learning. Ini asumsi. Kadang siswa juga suka online learning karena mereka bisa lebih santai gitu. Contohnya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Ini yang paling sesuai dengan apa yang disampaikan dalam teks. Oke, sorry. Saya lupa mengganti nomornya ini. Kemudian yang nomor 22 berarti. The phrase stay actively engaged most nearly means. Nah, ini sama. Most nearly itu paling dekat.
Sehingga yang ditanyakan adalah sinonim dari stay actively engaged. Istilah tetap terkait secara aktif gitu. Nah, bisa dikatakan juga dengan apa? Sit quietly without doing anything. Jadi duduk diam tanpa melakukan apapun. No, salah ya. Participate and pay attention during learning. Bisa jadi leave the class early, bolos. No. Ignore the teacher, mengabaikan guru, sudah jelas. Tidak. Jadi jawabannya yang B. Participate and pay attention during learning. Itu yang harus kalian lakukan dalam online class atau online learning. Kemudian nomor 23, what can be inferred about students who succeed in online learning? Apa yang dapat disimpulkan dalam tentang siswa yang sukses melaksanakan pembelajaran online? Ciri-cirinya apa sih? Is it depend only on teacher? Mereka hanya bergantung pada guru? Otomatis tidak, karena bisa memaksimalkan platform digitalnya. They have strong discipline and independence. Bisa jadi, tadi ada ya. They avoid using technology. Oh, ini jelas salah. Karena harus pakai teknologi justru. They never face any problem. Tidak ada yang namanya tidak mendapatkan masalah. Semuanya pasti ada ketemu masalah. Sehingga jawabannya yang B. Oke, they have strong discipline and independence. Which statement best reflect the writer's opinion? Statement berikut ini yang paling menggambarkan pendapat si penulisnya apa kira-kira? Online learning is completely ineffective. Adakah penulis menyatakan bahwa online learning itu tidak efektif? Tidak ya. Online learning only causes problem, cuma mendatangkan masalah. Apakah dia stand that opinion? Tidak ya. Kemudian online learning has both advantages and challenges. Apakah tadi dijelaskan ada kelebihan dan kekurangannya juga? Bisa jadi. Online learning should be avoided, harus dihindari. Tidak ya. Jadi jawabannya yang C. Why might online learning help student become more independent? Kenapa online learning ini bisa membantu siswa menjadi lebih percaya diri sih? Apakah because teachers give more homework? Apakah karena guru memberikan lebih banyak tugas kepada mereka? Tidak. Because student must manage their own learning, karena siswa harus mengatur pembelajaran mereka sendiri. Bisa jadi because students do not need to study. Yang namanya siswa ya harus belajar. Kalau karena siswa tidak butuh belajar ya berarti itu salah ya. Because there are no rules in online class. Tidak ada peraturan nih dalam online class. Jelas tidak. Tetap yang namanya pembelajaran, entah itu online ataupun offline, semuanya punya aturan masing-masing. Jadi jawabannya yang B.